Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah, Bu. Tahun kemarin, mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya, Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga, Bu. Minimal kita harus punya sound system. Dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya, Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya, Bu. Kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, Bu. Waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya, Bu. Kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain. Atau kalau masih kurang, kita bisa pinjam ke orang tua siswa, Bu. Terus pita. Pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan. Itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa. Jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini, Bu. Saya juga punya ide, Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumbai-rumbainya. Dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang mewarnai, Bu. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Ah, bisa, Bu, itu, Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Panggung 9, Ibu Yuliati SPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf serta karyawan SD Panggung 9, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas waktunya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada diseminasi dan diskusi sumber daya sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul, diberi kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga acara hari ini dapat kita laksanakan. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Tujuan dari acara hari ini adalah yang pertama, berbagi praktik baik tentang pengelolaan sumber daya sekolah. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi sumber daya sekolah. Pendekatan dapat diartikan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita tentang sesuatu. Ada dua pendekatan dalam pengelolaan sumber daya sekolah, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis aset. Apa itu pendekatan berbasis aset? Pendekatan berbasis aset adalah kita memandang sumber daya sekolah sebagai kekuatan atau aset. Kemudian yang kedua, ada pendekatan berbasis masalah. Jadi pendekatan berbasis masalah ini kita akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Ada dua pendekatan. Kira-kira Bapak Ibu di sini saat kita melaksanakan program, kita akan merencanakan suatu program, pendekatan mana yang lebih sering digunakan? Pendekatan berbasis aset atau pendekatan berbasis masalah? Kalau selama ini yang biasanya diterapkan di sekolah kayaknya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Enggak sih Bapak Ibu? Kayaknya fokusnya ke situ ya. Ada masalah apa? Justru kita diskusikan, kita bacakan bersama seperti itu kayaknya. Dua-duanya Bu. Dua-duanya dari pendapat Kak Dedi. Setelah berbasis masalah, kita lihat sekolah kita ya, akhirnya berarti harus aset. Contohnya itu sih, kita tetap pakai kelas yang banyak kursinya, kan berarti ya kekuatan kita seperti itu. Berbasis aset. Jadi dari masalah, kemudian kita cari aset yang menjadi kekuatan kita untuk menangani masalah tersebut, gitu Pak Didi. Yang terdekat itu, lalu nggak ada ya. Seadanya. Mari sama-sama kita simak. Di sini ada video tentang masalah, tentang studi kasus, memecahkan, mencari solusi dari program yang ingin kita adakan atau yang kita rencanakan dengan berbasis aset maupun berbasis masalah. Kita sama-sama melihat, nanti dari situ kita bisa menilai lebih baik yang mana. Monggo. Yang berbasis masalah ada tidak bisa ini? Yang pertama, video pertama. Maturnuwun, sesuai dengan video Menurut pengamatan saya, mungkin keliru yang datangnya. Yang pertama itu tentang basis masalah. Di sana permasalahannya dimulai dari permasalahan partisipasi orang tua untuk
termasuk biaya juga masalah, tapi dikatakan nyawa panggung dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya video kedua itu basisnya basis namanya dari sekolah, intinya di biaya sudah cukup, ada memiliki biaya cukup besar sehingga mudah untuk melaksanakannya, bahkan didukung oleh satu tempat bisa pindah ke kecamatan, berarti ada dukungan dari luar, kemudian biaya bisa ambil dari pusat. Waiting for connection. Tapi yang kedua basisnya adalah aset dari sekolah, sedangkan yang kedua adalah basis masalah. Itu mungkin dari saya. Mohon Pak Nur. Kira-kira perbedaan dari keduanya apa nih Pak? Suasananya bagaimana Pak? Suasana dari Yang pertama, kasus yang pertama dengan yang kedua. Suasana, kalau lihat suasananya antara guru dan kepala sekolah ini satu ya. Karena yang satu masalah kelihatannya istilahnya kelihatan ada apa ya, keraguan-raguan untuk melaksanakan karena ketakutan itu ya biaya ya dukungan. Sedangkan untuk yang kedua karena sudah siap seakan-akan semua guru sudah siap, saya siap menghubungi ini, saya siap untuk dekorasi, saya ya. Jadi kesiapannya semangatnya lebih ada dalam aset daripada masalah. Ya, walaupun kedua-duanya tadi sudah disampaikan bisa dilaksanakan bersama-sama. Jadi kalau suasana dari guru yang tadi itu yang aset lebih kelihatan semangat, nyata langsung ini jawab yang. Tapi kalau yang pertama kan seakan-akan nggak ada yang mendukung. Maksud saya setuju, bukan setuju untuk melaksanakan, tapi setuju untuk mundur. Satunya tidak mau latih, tidak sanggup, satunya ya saya setuju latih. Ya, pesimis gitu. Ya, pesimis. Satunya optimisnya besar, satunya pesimis. Matur nuwun Pak Nur. Selanjutnya, sekolah sebagai komunitas. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Selanjutnya, sekolah sebagai komunitas. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Selanjutnya, apa saja sih modal utama yang ada di sekolah? Di sini ada 7 modal utama, yaitu yang pertama ada modal manusia, kedua ada modal sosial, ada modal politik, ada modal agama dan budaya, kemudian modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Kalau kita dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki sekolah, pastinya setiap program atau kegiatan yang sudah direncanakan oleh sekolah pasti akan berjalan dengan lancar. Untuk itu saya minta Bapak Ibu untuk kita diskusikan bersama-sama tentang ketujuh modal utama ini. Jadi nanti kita rinci, kita identifikasi modal-modal yang kita miliki itu apa saja. Dari modal manusia, Bapak Ibu, monggo kita bisa menuliskan apa saja yang menurut Bapak Ibu ada di sekitar kita. Ya, bisa dari teknik dulu. Kebermanfaatannya apa nih Bu? Misalkan tenaga pendidik dan guru nih Bu, dan guru semuanya kan sudah S1 nih, S1 dan juga memiliki sertif. Di situ menjadi modal utama dalam kita memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian selain teknik apa lagi nih? Untuk modal manusianya sebagai pendidik yaitu memotivasi atau motivasi dari pendidik tersebut.
Jadi perannya nggih. Ya, perannya. Perannya untuk memotivasi. Selanjutnya untuk selain pendidik, manusianya ada nggak Bu? Selain pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berarti anak-anak. Anak-anak murid nggih. Iya, murid-murid diberi motivasi juga agar mereka juga tetap semangat. Berarti dari potensi murid yang ada nggih. Nggih, matur nuwun Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ibu yang pertama untuk modal manusia dari modal aset dari kepala sekolah, yaitu yang pertama masih memfasilitasi guru dalam pembelajaran, baik itu yang pembelajaran secara juga ataupun proyek. Kemudian yang kedua, memotivasi guru untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang berinovasi kepada siswa-siswanya agar siswanya itu tidak hanya pandai dalam pendidikan tapi juga berkarakter. Adakah modal manusia yang lainnya? Orang tua, nggih, Pak Nur. Orang tua, perannya sebagai apa, Pak? Mendukung program pendidikan mendukung program pendidikan di sekolah. Dari modal manusia, di sini ada teknik dan guru, kemudian murid, kepala sekolah, orang tua, serta masyarakat sekitar. Kemudian dari modal sosial itu hubungan antar manusia dalam suatu kegiatan yang ada di sekolah. Jadi di posisi ini adalah kegiatan paguyuban yang dilaksanakan antara sebagai forum diskusi antara guru dengan orang tua. Tepat sekali. Kegiatan paguyuban sebagai forum diskusi antara guru dan orang tua. Kemudian selain kegiatan paguyuban juga ada kegiatan komite modal sosial. Kalau saya mungkin kegiatan KKG. Kegiatan KKG perannya sebagai apa, Bu? Mungkin di peningkatan kompetensi guru gitu ya. Jadi sementara modal sosial ada kegiatan paguyuban, kegiatan komite, kemudian kegiatan KKG. Modal politik di sini Dengan puskesmas, misalkan dalam kegiatan ini loh, bias apa sih? mensukseskan program bias ya, untuk kesehatan siswa. Politik kita di SD Panggung 9 kira-kira apa lagi Bu selain MOU dengan puskesmas? MOU dengan koran Bu atau masjid, radar nggih, sakit nggih. Perannya untuk memberikan informasi memberikan koran-koran MOU dengan koran dalam rangka memberikan informasi aktual tentang apa yang terjadi di sekitar. Kemudian monggo dengan masjid untuk mempersepsi anak sholat berjamaah di situ, yaitu di masjid Matur nuwun Gusti. MOU dengan masjid untuk memfasilitasi siswa bersalat berjamaah ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu MOU dengan koran. MOU dengan koran untuk memfasilitasi siswa dalam rangka pengembangan potensi dengan mengikuti perpustakaan
Untuk meningkatkan minat baca ya. MOU dengan penerbit Berarti belajar ya. menyediakan bahan ajar. Ada lagi Pak Bu? Ada Bu. MOU piknik sama biro perjalanan. Biro perjalanan. Iya. Healing ya. MOU dengan biro perjalanan. Untuk mereka untuk studi bandres. Apa ya? Perjalanan untuk siswa ya. Memfasilitasi siswa. Jalan itu di atas tadi itu. Jalan kegiatan studi itu. Selanjutnya modal budaya dan agama. Budaya yang bisa diangkat dari lingkungan sekitar mungkin untuk dijadikan ekstrakurikuler. Yang dapat dijadikan untuk kegiatan tersebut. Tadi termasuk kan di kita juga ada tari beok. Tari juga sama ya, yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan eksklusif. Tapi kan tadi bisa dimasukkan eksklusif. Dalam fisik pasangan halaman belakang untuk tempat parkir siswa. Kalau di halaman belakang berarti harus di halaman depan. Iya, halaman depan. Digunakan untuk upacara sama olahraga depan. Ruang perpustakaan juga menjadi ruang serbaguna, bisa buat rapat juga, bisa buat pembelajaran. Sampah dimanfaatkan sebagai kegiatan P5. Ruangan bisa buat apa kegiatan? Bu Ani, kegiatan gosok gigi. Kebiasaan apa Ibu? Bu Ani? Yang tadi gosok gigi bersama. Kebiasaan gosok gigi bersama. Model lingkungan atau alam? Lingkungan berarti yang dekat dengan lingkungan sekolah. Pulau Kodok Pantai bisa Dimanfaatkan sumber belajar siswa. contohnya UPM. Arena di SPM negeri sebagai belajar olahraga cabang renang sebagai sumber belajar kelima model finansial. Model finansial yang dimiliki oleh sekolah sudah pasti adalah sumber dana yang dikucurkan oleh pemerintah, yaitu adalah dana bos reguler dan kinerja. Pemakaiannya berbeda. Alhamdulillah dengan modal finansial ini berarti selesai diskusi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya, atas pendapatnya dalam mengidentifikasi model utama yang dimiliki oleh SD Negeri Panggung 9. Ini semoga semuanya dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Dengan nantinya kita bisa menerapkan pendekatan berbasis
setiap program yang sudah kita rencanakan. Ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.